selamat siang Pak Marcel selaku dosen konsep perancangan basis data. Di sini saya ingin mempresentasikan UTS konsep perancangan basis data saya. Di sini ini adalah laporan yang saya buat. Sebelumnya di sini saya membuat normalisasi dan juga IR diagramnya dari website saya, yaitu website responsif di matkul PIBS. Ini adalah website saya. Di sini ada header, ada footer, terus ada navbar, biodata, pendidikan, pengalaman, keahlian, dan juga publikasi. Di sini ada site hobi. Nah, di sini saya akan membuat rancangan basis datanya sesuai dengan website saya ini. Yang pertama yaitu kita buka dulu. Ini yang pertama kita buat normalisasi. Yang pertama kita membuat tabel dari kondisi sebenarnya. Sebenarnya di sini saya buatnya di Excel ya. Cuma tadi saya baru baca formatnya itu harus A4, jadi sepertinya kurang rapi. Jadi saya akan tunjukkan di file Excel aja. Ini yang saya buat sebelumnya. Yang pertama membuat tabel dari kondisi sebenarnya, UNF. Jadi di UNF ini saya murni menerjemahkan apa saja atribut-atribut dan field yang ada di website saya, seperti ID user, username, password, email, name, nama, agama, tanggal lahir, institusi, tanggal masuk, tanggal keluar, lalu judul, sampai yang terakhir menu navigasi. Nah, di sini adalah UNF-nya. Nah, sekarang kita akan melakukan normalisasi. Yang pertama itu adalah first normal form atau 1NF. Di sini saya sudah buat. Pada tab ini kita akan menghilangkan grup berulang dan memastikan bahwa setiap kolomnya hanya memiliki satu nilai per record. Di sini saya akan memisahkan informasi yang berulang seperti pendidikan, pengalaman, keahlian, publikasi, dan hobi ke dalam tabel terpisah. Pada tahap ini juga kita memastikan tabel tidak memiliki field multi-value. Oke, yang pertama ini tabel-tabel setelah 1NF. Yang pertama ada user. Di sini ID user itu primary key-nya. Dia memiliki atributnya username, password, dan email. Lalu di tabel biodata tadi, di sini ada ID biodata, primary key-nya, lalu ada name, nama, agama, tanggal lahir, tempat lahir, dan juga ID user. Ini foreign key untuk mengambil data user, karena kan sebenarnya di web saya ini masih baru ada satu user doang, yaitu saya sendiri. Jadi saya buat foreign key-nya semuanya dari satu user saja, yaitu saya sendiri. Lalu di header, di sini ada header kontennya, yaitu profil Jakarta, foto profil, dan juga lagi-lagi foreign key-nya ID user. Lalu di footer, di sini tabel ada ID footer, footer konten, dan juga ID user. Di footer kontennya sini. Lalu menu navigasinya dari sebelah sini. Ada biodata, pendidikan, pengalaman, keahlian, dan publikasi. Di sini ID menu itu primary key-nya, dan foreign key-nya lagi-lagi ke user. Terus di pendidikan ada ID underscore pendidikan, jenjang, institusi, dan juga ID user. Lalu di pengalaman, ID pengalaman primary key-nya ada posisi sebagai apa, lalu perusahaannya, tanggal masuk, dan juga deskripsi pengalaman. Lalu di keahlian ada nama keahlian, levelnya, dan juga ID user lagi kembali untuk foreign key-nya. Jadi di setiap tabel yang saya buat sini ada foreign key-nya. Lalu di publikasi ada judul publikasi, terus tanggal publikasi, deskripsi publikasi, dan link-nya, link publikasi. Oke, di hobi site-nya ini ada nama hobi,
dan juga ID underscore hobby buat primary key-nya. Selanjutnya kita akan lihat di second normal form atau 2NF-nya. Di sini untuk mencapai 2NF kita memastikan bahwa semua atribut non-prime atau bukan kunci atau bukan utama sebetulnya bergantung pada primary key dan masing-masing tabel. Karena sudah tidak ada kolom yang bergantung secara parsial di tahap 1NF, tabel-tabel ini sudah berada dalam bentuk 2NF. Sesuai aturan functional dependency, tabel atau relasi dalam 1NF dan setiap kolom bukan kunci tergantung secara fungsional pada kunci utama. Ini berarti bahwa setiap kolom yang bukan kunci harus tergantung secara fungsional pada kolom atau kunci utama atau primary key. Nah, sesuai dengan aturan dari functional dependency 2NF, di sini semua tabel saya hanya memiliki satu primary key, dan juga semua atribut non-prime atau bukan utama sudah bergantung sepenuhnya pada primary key. Jadi semuanya ini misalkan keahlian bergantung pada ID keahlian, level juga bergantung pada ID keahlian. Jadi tidak ada kolom yang bergantung secara parsial, sehingga bentuk 2NF sudah terpenuhi. Selanjutnya untuk 3NF kita baca aturannya, menghilangkan dependensi transitif, yaitu ketika ada kolom bukan kunci bergantung pada kolom bukan kunci lainnya. Nah, di sini tabel saya juga sudah memenuhi karena misalnya nih di tabel biodata, nah kolom seperti NIM, nama, agama, tanggal lahir, ini semuanya bergantung pada ID biodata. Tidak ada kolom yang bergantung pada atribut non-primary key lainnya. Pada tabel yang saya buat, semua dependensi transitif sudah saya hilangkan, dan setiap kolom bukan kunci di setiap tabelnya hanya bergantung pada primary key tabel tersebut. Itu untuk normalisasi saya. Sekarang kita lanjut ke laporannya. Di sini udah ada semua. Lalu di sini, membuat entity relationship diagram dari website saya. Nah, mungkin di sini kurang jelas karena di sini. Nah, untuk ERD saya sendiri, yang pertama itu ada user. User yang pertama memiliki menu. Jadi ini kardinalitasnya adalah one to many, di mana user bisa memilih menu yang banyak, menu banyak. Di sini atribut buat menunya ada ID menu, primary key-nya, menu item, dan juga nama menu. Lalu di sini user sendiri itu punya atribut ID user, lalu email, username, juga password. Lalu selanjutnya user juga memiliki biodata. Nah, untuk biodata ini dia kardinalitasnya one to one, karena dia hanya memiliki biodata dia sendiri, hanya bisa membuka biodata dia sendiri. Biodata sendiri atributnya ada nama, ID biodata primary key, agama, name, dan juga tanggal lahir. Lalu berikutnya user memiliki skill. User juga memiliki banyak skill, bisa lebih dari satu, jadi kardinalitasnya adalah one to many. ID keahlian sebagai primary key, lalu ada nama keahlian dan juga level. Lalu user juga memiliki pendidikan. Ini juga kardinalitasnya one to many, di mana user bisa memiliki pendidikan lebih dari satu, seperti TK, SD, SMP, SMA. Di sini ada ID pendidikan, jenjang, dan juga institusi. Lalu berikutnya, user juga memiliki pengalaman. Di sini lagi-lagi kardinalitasnya adalah one to many, di mana pengalaman user bisa lebih dari satu. Pengalaman sendiri atributnya ada deskripsi pengalaman, ID pengalaman sebagai primary key, posisi, tanggal mulai pengalaman, perusahaan, juga tanggal selesai pengalaman. Di sini user juga memiliki hobi. Hobinya juga one to many, kardinalitasnya dengan user karena dia bisa memiliki hobi lebih dari satu. Di sini ada atributnya ID hobi dan juga nama hobi. Untuk di bagian publikasi, tadi di website saya juga ada publikasi. User juga memiliki publikasi lebih dari satu. Jadi lagi-lagi kardinalitasnya one to many, di mana publikasi sendiri itu atributnya ada judul publikasi, tanggal publikasi, deskripsi publikasi, ID publikasi sebagai primary key, dan juga link. Lalu di sini ada header dan footer, di mana user memiliki header dengan atribut ID header dan juga foto profile. Ini kardinalitasnya one to one karena user cuma memiliki satu header yang sama. Lalu juga user juga memiliki satu footer, jadi one to one kardinalitasnya. Di sini footer memiliki dua atribut, yaitu footer content dan juga ID footer.
Oke. Di sini saya sudah juga buat rangkuman hubungan kardinalitasnya di laporan saya, dan juga sini saya sudah menampilkan screenshotnya atau untuk website saya, atau bisa dibuka di https://regan.github.io. Mungkin sekian presentasi saya untuk menunjukkan normalisasi dan IRD Entity Relationship Diagram saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Pak.